Oke, halo teman-teman semua. Pernah nggak teman-teman punya usaha, namun usaha itu bangkrut? Pernah menganalisa kenapa bangkrutnya usaha tersebut? Oke, dulu saya pernah punya 5 toko teman-teman ya. 5 toko, setiap toko itu ada satu karyawan, ada 2 karyawan. Nah, yang jadi masalah saya pada waktu itu, saya tidak mengenal apa itu cash flow, saya tidak pernah mengenal apa itu laporan keuangan. Apa yang terjadi? Usia toko saya belum genap 3 tahun, tapi saya sudah bangkrut. Kenapa? Pada waktu itu saya udah resign dari sebuah perusahaan multinasional. Saya berpikir begini, eh saya kan mendapat gaji lumayan waktu itu, sudah dapat 2 digit. Bagaimana caranya saya harus mendapatkan penghasilan minimal 2 digit ketika saya digaji dahulu. Nah, saya berpikir, ini harus buka toko secara cepat. 1 toko, 2 toko, 3 toko, 4 toko, 5 toko saya buka dalam waktu tempo hanya 2 bulan. Setiap toko, balik lagi, setiap toko itu kan ada namanya biaya. Biaya apa saja? Satu, biaya sewa toko. Ini biaya yang besar dulu. Kita urutin. Biaya sewa toko, satu. Biaya karyawan, dua. Biaya listrik, ketiga. Biaya yang biaya tetap, eh, ada lagi nama pembelian aset, ada lagi yang namanya biaya IPL, iuran pengelolaan lingkungan di sekitar, dan lain-lain. Nah, dari biaya itu saja sudah jelas. Misalnya gini, settingan biaya, itu biaya operasional, itu di angka 10% biaya operasional, teman-teman. Biaya tetap, misalnya ada sewa, ada listrik, dan lain-lain, itu 2%, total 12%. Saya masang margin pada waktu misalnya 18%, berarti kan hanya sisa 6%. Itu tanpa menghitung, saya tanpa menghitung ada bunga bank. Karena salahnya saya sekali lagi teman-teman, jangan dilakukan ketika teman-teman mau usaha, jangan pernah modal usaha itu dari bank. Jangan pernah. Cukuplah saya, ini yang saya lakukan, kegagalan-kegagalan saya. Ada bunga bank, ada pokok yang harus dibayarkan ke bank, belum lagi utang ke supplier. Kenapa? Biasanya ini kalau kita sudah besar, supplier itu ngutangin kita. Kita akan dikasih tempo 1 sampai 2 minggu. Nah, namun balik lagi, kegagalan itu satu, kita tidak mengatur cash flow. Kedua, kita tidak pernah menghitung barang mati di toko kita. Jadi karena keasikan diutangin sama supplier, kita pesen saja, yang akhirnya numpuk di toko kita namun tidak bisa kita jual. Akhirnya apa? Ketika 2 minggu kemudian supplier menagihkan, kita tidak bisa bayar karena barang tersebut belum laku ke customer, teman-teman semua. Alhasil ya wis, kita gagal. Nah, dari kegagalan itu, kesimpulan yang saya ambil adalah satu, ketika Anda atau teman-teman semua ingin membuka toko, ketika teman-teman belum kuat, belum mampu, jangan pernah untuk membuka toko kedua ketiganya. Kenapa? Belajar lagi di kegagalan kita bahwa ketika kita ingin membuka cabang, jadi analogi begini, teman-teman menanam pohon. Ketika menanam pohon dari bibit, ketika bibit dia mulai tumbuh, membesar, biarkan saja batangnya dulu besarin, habis itu dia bercabang baru berbuah. Ketika sudah berbuah dan buah siap kita petik, bolehlah buka cabang lagi, ya. Jadi ketika kita membuka toko, kita pelajarin dulu, kita udah cukup modal, cukup kuat, barulah kita boleh buka toko lagi. Oke teman-teman, belajar di kegagalan kita, ambil hikmahnya. Kegagalan saya jangan terjadi kepada Anda. See you.